Baik, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Panels, kami percaya bahwa di setiap negara mempunyai karakteristik bank sentral yang berbeda, dan kami percaya mereka mempunyai peraturan yang berbeda. Oleh karena itu, kami, tim pemerintah Bebuka, mengambil skenario yang lebih spesifik. Mari kita ambil skenario ini di negara Indonesia. Bagaimana di Indonesia mempunyai bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang sudah disahkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang, yang seperti yang kita ketahui, bank sentral adalah suatu lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam kebijakan moneter yang bertujuan untuk stabilitas kegiatan ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, kami tim pemerintah pembuka mendukung mosi ini bahwa bank sentral harus menerapkan batas pengeluaran pemerintah. Adapun tambahan sedikit mekanisme dari pemerintah pembuka. Bagaimana kami akan membatasi pengeluaran pemerintah, yaitu dengan cara memberi limit dana yang akan diberikan untuk kegiatan tertentu. Contoh, kami akan melimit untuk pengeluaran APBN atau untuk kegiatan belanja, untuk kegiatan rapat tertentu. Oleh karena itu, kami berpikir mekanisme kami akan sangat efektif karena tujuannya dari mekanisme kami adalah untuk menghemat pengeluaran, untuk menghemat keuangan atau kas negara dan untuk menghindari kegiatan korupsi yang selalu dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kami mendukung mosi ini. Adapun beberapa poin yang akan saya bawakan di debat ini, yang pertama adalah apa urgensi Bank Sentral harus menerapkan pengeluaran pemerintah, dan kedua, perbandingan seperti apa yang akan terjadi di pemerintah pembuka dan oposisi. Mari kita bahas poin pertama saya, bagaimana apa urgensi Bank Sentral harus menerapkan pengeluaran pemerintah. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat kondisi saat ini, di mana di negara kita dalam proses pembangunan yang sangat pesat dan dengan skala besar. Bagaimana pemerintah saat ini membangun daerah-daerah yang tertinggal agar merata. Dan juga kita melakukan proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan, di mana kita akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kami percaya dengan memangkas atau membatasi bentuk pengeluaran pemerintah, ini sangat efektif dalam pengelolaan keuangan. Terus yang poin kedua, mari kita bahas bentuk pengeluaran pemerintah. Seperti yang saya sudah katakan, bentuk pengeluaran pemerintah seperti APBN atau belanja pegawai, contohnya bagaimana sekarang pemerintah sangatlah sia-sia memakai dana pemerintah, contohnya untuk membeli kendaraan untuk pegawai DPR, contohnya memakai mobil yang sangat mahal, contoh Fortuner atau yang lain. Menurut kami hal-hal seperti itu tidaklah sangat penting. Oleh karena itu, kenapa kami ingin membatasi pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan uang itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, proses penggunaan dana oleh pemerintah sangatlah kadang kurang efektif. Contohnya pemerintah banyak sekali boros untuk belanja yang sangat hal-hal yang tidak perlu. Oleh karena itu, kenapa ini menjadi sebuah urgensi oleh Bank Sentral untuk membatas pengeluaran pemerintah. Dan kenapa ini bisa membuktikan bahwa di tim kami bisa menjadi suatu hal yang efektif dalam pengolahan uang untuk kegiatan kegiatan internal di negara itu sendiri. Yang ketiga, mari kita berdiskusi tentang hubungan bank sentral dan pemerintah itu sendiri. Bank sentral mempunyai peran yang sangat besar, yaitu memegang kas di sebuah negara. Contohnya untuk menerima peminjaman pemerintah atau membayar tagihan tertentu. Oleh karena itu, kenapa dengan hubungan seperti ini bisa menjadi sesuatu kekuatan untuk membatasi dana yang akan dipakai oleh pemerintah, karena bank sentral di sini mempunyai peran yang sangat besar untuk menglimit dana yang akan dipakai oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa dengan urgensi yang ada di kondisi saat ini sangat baik untuk menerapkan batas pengeluaran pemerintah. Dan batas seperti apa yang akan kami pangkas,
batas seperti apa yang akan kami pangkas. Seperti yang saya sudah jelaskan, batas-batas yang akan kami pangkas adalah batas seperti APBN untuk dana-dana yang mungkin kurang efektif, yang hasilnya nanti akan sia-sia dan menjadi boros. Dan mari kita berbicara tentang perbandingan seperti apa yang akan terjadi. Mari kita berbicara tentang stabilitas keuangan. Kami percaya bahwa stabilitas keuangan akan terjadi di pemerintah pembuka, karena kami akan memangkas uang-uang untuk kegiatan tertentu. Dan mari kita lihat di tim oposisi, di tempat mereka akan terjadi pemborosan yang dengan skala besar, karena mereka tidak ada yang bisa mengcounter pengeluaran uang itu sendiri. Dan mungkin mari kita mengambil skenario terburuknya seperti ini, Dewan Juri yang terhormat. Di kekurangan dana, kami yakin kekurangan dana akan terjadi di dua sisi. Tapi di kekurangan dana di tempat kami akan jauh lebih terselesaikan, karena kami dengan menghemat dana, contohnya dari anggaran 500 juta kami hanya menggunakan 250 juta. Jadi kami mempunyai sisa 250 juta untuk tabungan. Oleh karena itu kenapa kami stabilitas keuangan akan tetap terjaga di tim oposisi, tim pemerintah pembuka. Di tempat mereka sangat akan kekurangan dana karena mereka tidak mempunyai counter untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan mari kita berbicara tentang korupsi. Untuk pengeluaran pemakaian uang, kami yakin korupsi akan terjadi. Tapi korupsi di tempat mereka sangat buruk, karena di tempat mereka dengan pengeluaran yang tidak dibatasi, pegawai pemerintah boleh memakai dana yang dengan skala besar, itu membuktikan bagaimana kesempatan untuk korupsi di tempat mereka jauh lebih besar dibandingkan di tempat kami. Karena kami dengan membatasi pengeluaran, dengan melimit dana yang akan dipakai, korupsi akan jauh lebih sedikit kemungkinan terjadi, karena dana yang dipakai pun hanya untuk fokus dalam kegiatan yang sangat spesifik, contohnya kegiatan pembangunan desa dan lain-lain. Oleh karena itu, kenapa di tempat kami perbandingan stabilitas keuangan dan yang lainnya akan jauh lebih bagus dibandingkan dari tim pemerintah penutup. Oleh karena itu kami bangga untuk mempropos mosi ini. Terima kasih.